Connection established. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi interaksi manusia dan komputer, atau yang bisa disingkat dengan IMK. Pada video kali ini, kita akan membahas dua topik penting, yaitu kebergunaan atau usability, dan juga perancangan tampilan, atau yang bisa disebut dengan UI design. Dua aspek ini sangat penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya bisa digunakan, tapi juga menyenangkan dan mudah dipahami oleh manusia. Without further ado, let's get started. Kebergunaan atau usability adalah sejauh mana suatu sistem bisa digunakan oleh manusia secara efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuannya adalah agar pengguna bisa menyelesaikan tugas mereka tanpa frustasi, kebingungan, atau membuang waktu. Misalnya ketika kamu membuka aplikasi transportasi online, kamu ingin memesan ojek hanya dengan beberapa klik. Kalau malah bingung harus tekan tombol yang mana, itu berarti kebergunaannya rendah. 5 komponen usability berdasarkan ISO 924111. Yang pertama ada learnability, yakni seberapa mudah pengguna baru mempelajari sistem. Contohnya ada aplikasi yang punya onboarding atau tutorial awal yang jelas. Yang kedua ada efisiensi, yakni setelah belajar, seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas. Contohnya, shortcut keyboard untuk pengguna yang mahir. Yang ketiga ada memorability, yakni jika pengguna berhenti sejenak, apakah mereka masih bisa menggunakan sistem dengan mudah setelah kembali. Contohnya, antarmuka yang tidak berubah-ubah. Yang keempat, error handling. Seberapa banyak kesalahan yang dibuat pengguna dan apakah mereka bisa pulih dengan mudah. Contohnya ada pesan kesalahan yang jelas dan ada tombol undo. Yang kelima ada satisfaction, yakni apakah pengguna merasa puas dan nyaman menggunakan sistem. Contohnya antarmuka yang simple dan responsif. Sistem yang usable bukan cuma bekerja, tapi mudah digunakan. Pengalaman pengguna adalah prioritas utama bagi para developer. Selanjutnya adalah perancangan tampilan atau UI design. User Interface Design adalah proses menciptakan antarmuka visual dari sistem, termasuk tata letak, yakni layout, warna, icon, tipografi, animasi, dan interaksi tombol. UI design bukan sekadar estetika, tapi juga menyangkut fungsionalitas dan UI yang cantik tapi membingungkan adalah UI design yang buruk. Prinsip-prinsip UI design yang efektif. Yang pertama adalah konsistensi, yakni penggunaan gaya dan struktur yang seragam di seluruh sistem. Misalnya tombol simpan selalu berwarna biru dan berada di kanan bawah. Yang kedua ada visibilitas sistem, yakni sistem harus memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi. Misalnya animasi loading, progress bar, dan notifikasi. Yang ketiga ada kontrol oleh pengguna. Pengguna harus merasa memiliki kendali penuh, yakni contohnya adalah fitur undo, cancel, atau konfirmasi sebelum keluar. Yang keempat, pemetaan yang jelas atau natural mapping, yakni letak dan bentuk elemen harus sesuai dengan ekspektasi pengguna. Contohnya, icon speaker untuk suara, icon amplop untuk pesan, dan lainnya. Yang kelima ada feedback dan responsif. Tindakan pengguna harus mendapatkan respon yang langsung. Contohnya,
tombol yang berubah warna ketika ditekan. Yang keenam, ada kesederhanaan atau simplicity, yakni kurangi beban kognitif pengguna dan hanya menampilkan informasi yang relevan. Tools yang ada dalam UI design, contohnya ada Figma, yakni aplikasi yang kolaboratif dan berbasis cloud. Yang kedua ada Adobe XD, yakni prototyping interaktif. Yang ketiga ada Sketch, yakni aplikasi berbasis macOS. Dan yang terakhir ada Paper prototyping, yakni sketsa awal dengan tangan. Contoh kasus usability dan UI design dalam aplikasi nyata. Contohnya ada Foodfast. Bayangkan kamu sedang merancang sebuah aplikasi bernama Foodfast, aplikasi pemesanan makanan online untuk mahasiswa. Masalah umum pada desain awal. Yang pertama, misalnya tombol pesan ukurannya kecil dan tersembunyi di pojok kanan atas. Akibatnya, pengguna bingung bagaimana melanjutkan pesanan. Yang kedua, tidak ada konfirmasi setelah pengguna klik pesan. Akibatnya, pengguna tidak yakin apakah pesanannya terkirim atau belum. Yang ketiga, menu makanan ditampilkan sebagai teks tanpa gambar. Akibatnya, sulit membayangkan produk dan produk tersebut tidak akan menarik secara visual. Yang keempat, desain warna membingungkan. Misalnya, tombol batal berwarna hijau. Akibatnya, tindakan yang berisiko bisa terjadi secara tidak sengaja. Yang kelima, loading tanpa progress bar. Akibatnya, pengguna merasa aplikasi macet dan keluar sebelum transaksi selesai. Solusi perbaikan berdasarkan prinsip usability dan UI design. Yang pertama, tombol aksi utama diperbesar dan diposisikan di area jempol pengguna atau thumb zone. Yang kedua, pesan konfirmasi visual dan suara, tos plus bunyi, kliknya sukses. Yang ketiga, setiap makanan dilengkapi gambar, rating, dan deskripsi singkat. Yang keempat, gunakan warna standar aksi, yakni hijau untuk lanjut dan merah untuk batal. Yang kelima, progress bar muncul saat loading dengan estimasi waktu. Contoh lainnya, yakni pada aplikasi Duolingo, belajar bahasa yang menyenangkan. Permasalahan umum dalam aplikasi edukasi sebelum era Duolingo adalah interface-nya membosankan, penuh teks, tidak ada progres visual, tidak ada motivasi atau gamifikasi, sulit kembali ke pelajaran sebelumnya, dan aksesibilitasnya rendah, yakni hanya pada desktop dan navigasinya yang rumit. Nah, solusi yang diberikan oleh Duolingo ini berdasarkan aspek learnability, UI Duolingo bersifat intuitif, ada tutorial awal, semua orang bisa langsung mulai. Berdasarkan efisiensi, satu latihan memakan waktu 3-5 menit, cocok untuk pengguna yang sibuk. Berdasarkan memorability, ikon burung hijau, struktur pelajarannya konsisten. Berdasarkan error handling, feedback langsung saat salah, yakni misalnya suara, warnanya merah, dan ada pengkoreksiannya. Yang terakhir ada satisfaction, yakni badge, HP point, streak system, dan oleh karena fitur tersebut, pengguna merasa dihargai. Bagaimana? Berdasarkan UI desainnya, warnanya cerah dan konsisten, yakni hijau, biru, kuning, menarik, dan mudah dikenali. Nah, maskot duonya ada elemen visual lucu yang memberi motivasi. Berdasarkan progress bar dan visualisasi skill tree, pengguna tahu kemajuan mereka. Berdasarkan tombol besar dan spacing longer, mudah digunakan di perangkat mobile. Berdasarkan gamifikasi, desain seperti game, bukan seperti buku teks. Kesimpulan dari studi kasus Duolingo, desain antarmuka yang menyenangkan bisa membuat kegiatan sulit menjadi ringan.
Fokus pada pengguna menghasilkan aplikasi yang tidak hanya dicintai, tetapi gampang dipakai.